Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang logika Fuji. Sebelum masuk dalam materi, izin memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tanwirul Akbar dengan NIM 2021-31066. Saya Arkadis Saputra dengan NIM 2021-31072. Saya Erwin Hardiansah dengan NIM 2021-31074. Saya Dwi Kalintang Nugraha dengan NIM 2021-31085. Definisi Fuji. Logika Fuji adalah peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian, di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary, atau 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Logika Fuji menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Oleh karena itu, logika Fuji dapat memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik. Konsep tidak pasti seperti sedikit, setengah, dan banyak. Logika Fuji pertama kali dikembangkan oleh Lofty A. Jaden, seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Secara teknis, logika Fuji adalah cara atau teknik untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Sebagai contoh, manajer pergudangan memberi informasi kepada manajer produksi mengenai banyaknya persediaan barang pada akhir minggu ini. Kemudian manajer produksi akan menetapkan jumlah barang yang harus diproduksi keesokan harinya. Alasan digunakan logika Fuji. Yang pertama, konsep logika Fuji mudah dipahami. Konsep logika matematis yang mendasarinya terbilang sederhana. Yang kedua, logika Fuji sangat fleksibel. Yang ketiga, logika Fuji memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. Yang keempat, logika Fuji mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Yang kelima, logika Fuji dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para ahli secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Yang keenam, logika Fuji dapat bekerja sama dengan teknik kendali secara konvensional. Yang terakhir, logika Fuji didasarkan pada bahasa alami. Aplikasi penerapan logika Fuji. 1. Pada tahun 1990, Jepang pertama kali menciptakan mesin cuci yang sistem kerjanya berlandaskan logika Fuji. Mesin cuci tersebut diproduksi oleh Matsushita Electric Industrial Company yang sekarang dikenal dengan Panasonic Corporation. Sistem Fuji digunakan untuk menentukan putaran yang tepat secara otomatis berdasarkan jenis dan banyaknya kotoran, serta banyak pakaian yang dicuci. Input yang digunakan adalah persentase kotoran pakaian, jenis kotoran, dan banyak pakaian yang dicuci. Mesin ini menggunakan sensor optik, mengeluarkan cahaya ke air, dan mengukur proses cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Semakin kotor pakaian, maka sinar yang sampai akan semakin redup. Selain itu, sistem juga dapat menentukan jenis kotoran, daki atau minyak. Yang kedua, transmisi otomatis pada mobil. Salah satunya adalah mobil Nissan yang telah menggunakan sistem Fuji pada transmisi otomatis dan mampu menghemat bensin sebesar 12-17%. Yang ketiga, sistem kereta bawah tanah Sendai atau The Sendai Subway mengontrol pemberhentian kereta secara otomatis pada area tertentu. Yang keempat, dalam ilmu kedokteran dan biologi, sistem Fuji dipakai dalam proses diagnosis, penelitian kanker, manipulasi peralatan prostetik, dan lain-lain. Yang kelima, dalam bidang psikologi, logika Fuji dipakai untuk menganalisis kelakuan masyarakat, pencegahan dan investigasi tindakan kriminal, dan lain-lain. Yang keenam, logika Fuji dipakai untuk meningkatkan taraf kepercayaan, seperti kegagalan diagnosis, inspeksi dan pemantauan produksi, dan lain-lain. Himpunan Fuji dibagi menjadi dua bagian, yaitu Crip Set dan Fuji Set. Crip Set adalah himpunan yang membedakan anggota dan non-anggotanya dengan batasan yang jelas. Sedangkan Fuji Set merupakan dasar dari Fuji Logic. Suatu Fuji Set di dalam universe U didefinisikan sebagai
suatu fungsi keanggotaan yang memetakan setiap objek di U menjadi nilai real dalam interval 0,1. Script set. Himpunan tiga script set adalah himpunan yang menyatakan keanggotaan objek dengan dua nilai keanggotaan, yaitu mu sama dengan 1, merupakan anggota himpunan, dan mu sama dengan 0, bukan anggota himpunan. Contoh, S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah semesta pembicaraan. Lalu A sama dengan himpunan 1, 2, 3, dan B sama dengan himpunan 3, 4, 5. Maka bisa dikatakan bahwa nilai keanggotaan 2 pada himpunan A adalah mu A 2 sama dengan 1, karena 2 himpunan A. Lalu nilai keanggotaan 3 pada himpunan A adalah mu A 3 sama dengan 1, karena 3 himpunan A. Lalu nilai keanggotaan 6 pada himpunan A adalah mu A 6 sama dengan 1, karena 6 bukan himpunan A. Fusi set. Himpunan kabur fusi set. Berikutnya akan disebut sebagai himpunan fusi. Adalah himpunan yang menyatakan keanggotaan objek dengan nilai keanggotaan atau mu yang berbeda-beda pada interval. Contoh, misalkan variabel umur dibagi menjadi 3 kategori, yaitu muda, dewasa, dan tua. Nilai keanggotaan himpunan muda, dewasa, dan tua ini dapat dipresentasikan dalam bentuk grafik berikut yang ada di bawah. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa apabila seseorang berumur 18 tahun, maka ia dikatakan muda. Ditulis mu muda 18 sama dengan 1. Apabila seseorang berumur 35 tahun, maka ia dikatakan tidak muda. Ditulis mu muda 35 sama dengan 0. Apabila seseorang berumur 35 tahun kurang 1 hari, maka ia juga dikatakan muda. Ditulis mu muda 35 tahun min 1 hari sama dengan 1 kali I. Dari sini dapat dikatakan bahwa pemakaian himpunan tegas untuk menyatakan kategori umur seseorang sangat tidak adil. Perubahan waktu yang sangat kecil saja pada suatu nilai dapat mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Himpunan fusi digunakan untuk mengantisipasi kelemahan tersebut. Seseorang dapat saja masuk dalam dua himpunan yang berbeda. Misalkan, ia dikategorikan muda dan dewasa. Tetapi dengan nilai keanggotaan tertentu pada interval 0 sampai 1. Sebagai contoh, seorang yang berusia 30 tahun termasuk dalam himpunan muda dengan nilai keanggotaan 0,6 sekaligus termasuk dalam himpunan dewasa dengan nilai keanggotaan 0,4. Konsep himpunan kabur. Yang pertama ada tinggi atau Higg. Dari suatu himpunan kabur A dinotasikan Higg A adalah batas atas terkecil atau supremum dari himpunan semua derajat keanggotaan unsur-unsur semesta dalam himpunan kabur A. Bila tingginya sama dengan 1, maka A disebut himpunan kabur normal. Bila tidak, maka A disebut himpunan kabur subnormal. Kemudian ada pendukung atau support. Dari suatu himpunan kabur A dinotasikan sub A adalah himpunan tegas yang memuat semua unsur dari semesta yang memiliki derajat keanggotaan tak nol dalam A. Kemudian ada teras atau core. Dari suatu himpunan kabur A dinotasikan core A adalah himpunan tegas yang memuat semua unsur dari semesta yang memiliki derajat keanggotaan sama dengan 1 dalam A. Kemudian ada titik silang atau crossover point. Dari suatu himpunan kabur A dinotasikan crossover A adalah himpunan tegas yang memuat semua unsur dari semesta yang memiliki derajat keanggotaan sama dengan 0,5 dalam A. Konsep himpunan kabur berikutnya adalah pusat atau center. Dari himpunan kabur A dinotasikan center A adalah titik yang merupakan purata dari semua titik di dalam semesta dengan nilai keanggotaannya pertama kali mencapai nilai maksimum bila kurva menanjak, atau terakhir kali mencapai nilai maksimum bila kurva menurun. Jika nilai purata itu berhingga, maka pusat himpunan kabur itu adalah titik dengan nilai purata tersebut. Jika nilai purata itu tak hingga positif atau tak hingga negatif, maka pusat himpunan kabur itu adalah titik dengan nilai terkecil atau terbesar di antara semua titik yang mencapai nilai keanggotaan maksimum. Contohnya yang di bawah itu ada yang pertama nilai puratanya berhingga, yang kedua itu tidak hingga positif, yang ketiga tidak hingga negatif. Kemudian ada contoh soal.
Yang pertama, himpunan berikut yang tidak terdefinisi sebagai himpunan tegas adalah A. K. Himpunan binatang berkaki 6. L sama dengan himpunan X termasuk X kurang dari 2. X merupakan himpunan R. Kemudian yang C, M sama dengan himpunan X min 2 kurang dari X kurang dari min 1. X merupakan himpunan Z. Kemudian yang D, N sama dengan nama superhero Marvel. Kemudian E, O sama dengan nama ilmuwan jenius. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasannya yaitu perhatikan bahwa himpunan O adalah himpunan nama ilmuwan jenius. Kata jenius di sini menghasilkan kekaburan semantik karena tidak ada spesifikasi yang berlaku umum bagi semua orang mengenai ukuran kejeniusan seseorang. Beberapa referensi menyebutkan bahwa seseorang dikatakan jenius jika memiliki IQ lebih dari 160, tetapi tidak semua pihak dapat menerimanya. Diketahui himpunan tegas S sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Lalu P, E, F, G, H, Q, A, B, C, I, J. Nilai keanggotaan mu P, I, lalu mu Q, A, dan mu Q, H berturut-turut adalah A, 1, 1, dan 1, B, 0, 1, dan 0, C, 0, 1, dan 1, D, 1, 1, dan 0, E, 0, 0, dan 0. Maka jawabannya adalah B, 0, 1, dan 0. Pembahasan. Karena I bukan himpunan P, maka nilai keanggotaan I pada himpunan P adalah mu PI sama dengan 0. Karena A himpunan Q, maka nilai keanggotaan A pada himpunan Q adalah mu QA sama dengan 1. Karena H bukan himpunan Q, maka nilai keanggotaan H pada himpunan Q adalah mu QH sama dengan 0. Jadi nilai keanggotaan mu PI, mu QA, dan mu QH berturut-turut adalah 0, 1, dan 0. Pernyataan berikut yang tidak benar dari gambar yang diagram di samping. A. Nilai keanggotaan untuk suhu 20 derajat Celcius pada himpunan dingin adalah 1. B. Nilai keanggotaan untuk suhu 10 derajat Celcius pada himpunan panas adalah 0. C. Nilai keanggotaan untuk suhu 25 derajat pada himpunan dingin maupun himpunan panas adalah 0. D. Suhu 30 derajat sampai 40 derajat memiliki nilai keanggotaan 1 pada himpunan panas. E. Nilai keanggotaan untuk suhu 0 derajat pada himpunan dingin bukan bernilai 1. Jawabannya adalah E. Kenapa demikian? Karena dari representasi grafis di atas, informasi yang dapat kita peroleh adalah sebagai berikut. Suhu 0 derajat sampai 20 derajat Celcius memiliki nilai keanggotaan 1 pada himpunan dingin. Selain itu bernilai 0. Suhu 30 derajat sampai 40 derajat Celcius memiliki keanggotaan 1 pada himpunan panas. Selain itu bernilai 0. Dari kelima pernyataan yang diberikan, pernyataan pada opsi E tidak tepat karena nilai keanggotaan suhu 0 derajat pada himpunan dingin seharusnya 1. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi logika fusi. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.